Ini cara ACE Hardware Indonesia kode saham ACES atau ACES menghasilkan uang. Di video ini kita akan kenalan dengan bisnisnya ACE Hardware Indonesia berdasarkan kinerja periode 9 bulan 2022. ACES adalah perusahaan yang berada di industri retail dan berada di bawah bendera PT Kawan Lama Sejahtera yang didirikan oleh Kunchoro Wibowo. PT Kawan Lama Sejahtera merupakan pengendali dengan 59,97% kepemilikan, sedangkan 39,86% dimiliki oleh publik. Lini bisnis ACES terdiri dari segmen Home Improvement yang menjual hardware, berbagai perlengkapan hotel, restoran dan kafe, cleaning aids, alat-alat perkebunan hingga lighting. Kemudian segmen Lifestyle yang menjual produk-produk otomotif, furniture hingga home appliances. Segmen ketiga adalah mainan anak yang kita kenal dengan brand Toys Kingdom. Sepanjang periode 9 bulan 2022, ACES menghasilkan total revenue sebesar 4,89 triliun, di mana jumlah ini mengalami peningkatan 4,28% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba juga mengalami peningkatan 8,93% menjadi 351,7 miliar. Jika kita bagi komposisi revenue berdasarkan segmen, maka pada periode 9 bulan 2022, lini bisnis utama ACES adalah dari segmen Home Improvement dengan 53,5% dan segmen Lifestyle dengan 40,4%. Segmen mainan dan konsinyasi hanya berkontribusi masing-masing 3,9% dan 2,3%. Walaupun pada periode 9 bulan 2022, ACES mengalami perbaikan kinerja dari periode yang sama tahun sebelumnya, jika kita tengok lebih jauh dari tahun 2009 hingga 2021, terlihat bahwa pandemi dan lockdown yang dimulai sejak 2020 memang sangat berdampak terhadap revenue dari ACES. Sebelum pandemi, padahal ACES terus mengalami pertumbuhan revenue yang sangat baik di periode 2009 hingga revenue tertingginya di 2019 sebesar 8,14 triliun. Mulai tahun 2020, revenue mulai mengalami penurunan berturut-turut hingga 2021. Kita masih menunggu laporan kinerja full year 2022. Apakah ACES mampu mencatatkan revenue yang lebih baik dari tahun 2021 atau tidak? Ini adalah grafik revenue per 9 bulan 2021 dan 9 bulan 2022 dari dua segmen utama ACES yaitu Home Improvement dan Lifestyle. Di 2021, Home Improvement menghasilkan revenue 2,45 triliun, sedangkan di 2022 naik menjadi 2,61 triliun. Sedangkan segmen Lifestyle di 2021 menghasilkan revenue sebesar 1,97 triliun dan di 2022 revenue masih berada di sekitar 1,97 triliun. Semoga saja peningkatan revenue untuk periode 9 bulan dari 2021 dan 2022 ini bisa menjadi awal kebangkitan kinerja dari ACES setelah terendam pandemi di tahun 2020 yang lalu. Salah satu key performance indicator yang bisa kita gunakan untuk mengamati perkembangan bisnis ACES adalah dari pertumbuhan gerai. ACES per 9 bulan 2022 berhasil menambah 13 gerai menjadi total 228 gerai. Di tahun 2019, ACES menambah gerai sebanyak 21 gerai dengan total 197 gerai. Di tahun 2020, total gerai bertambah menjadi 208 gerai, termasuk penambahan gerai sebanyak 11 gerai. Di tahun 2021, gerai bertambah menjadi 216 dengan penambahan 8 gerai. Dari indikator ini, walaupun revenue mengalami penurunan, namun jumlah gerai ternyata masih mampu bertumbuh. Key performance berikutnya adalah grafik jumlah pegawai. Ini adalah grafik jumlah pegawai dari tahun 2017 hingga September 2022. Tampaknya, ACES memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai sejak tahun 2020 yang lalu. Per 30 September 2022, total pegawai ada di 13.400 orang. Ini bisa diartikan dua arah. Dari sisi negatif, penurunan jumlah pegawai bisa menjadi indikasi penurunan bisnis. Tapi dari sisi positif, ini mungkin upaya dari manajemen untuk meningkatkan efisiensi dari beban perusahaan. Key performance indikator lain adalah metrik same store sales growth untuk mengukur growth dari sales. Sejak tahun 2019, di mana same store sales growth naik 5,5% dari tahun 2018, ACES memang sedang kesulitan terlihat dari penurunan di tahun 2020 dengan minus 9,3% dan minus 13,6% di tahun 2021. Sedangkan same store sales growth mengalami sedikit peningkatan 1,8% di periode 9 bulan 2022. Nah, coba sampaikan pendapat dan opini teman-teman di deskripsi.
apakah bisnis Asus ke depan masih bisa berkembang atau tidak? Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna.